Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali lagi melakukan penelusuran yang mana insya Allah tujuan kita masih tetap ke situs Makom Cikabuyutan yang berada di Desa Pasir Jambu. Ya baiklah sahabat, insya Allah kita baru sampai ya. Nanti insya Allah kita istirahat dulu lah. Istirahat dulu, ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Ya. Oke sahabat-sahabat, alhamdulillah kita sudah sampai kembali di Kampung Pasir Jambu ya. Pasir Jambu yaitu di situs Makom Karomah Cikabuyutannya. Yang mana kita insya Allah belum kita explore, yang belum kita belum kita tampilkan di media ini untuk sajian kepada sahabat-sahabat sekalian mungkin yang belum tahu ataupun mungkin yang sekedar mengingatkan lagi belum tahu, terutama ya situs apa saja yang berada di Makom Karomah Cikabuyutan. Nah, alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, kalau malam gitu ya terasa memang agak sedikit angker ya, sedikit angker gitu. Maksudnya angker mistis ya. Tapi sebenarnya kalau untuk situasi siang ya biasa-biasa, alam yang dengan keindahan alamnya bisa dilihat ya. Gunung-gunung hawanya segar juga gitu. Hawanya segar juga. Nah itulah. Jadi pentingnya kita untuk melestarikan alam, pentingnya kita untuk menjaga keseimbangan alam, bahwa alam pun memberikan energi kepada kita. Energi ya salah satunya. Energi seperti apa? Kita kalau kedinginan lalu kita berjemur hangat, itu kan energi alam ya gitu. Kalau kita kalau kita kegerahan kita mandi, kita segar, itu energi alam ya gitu. Itu semua alam memberikan energi kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, ya kita jaga alam ya. Kita perjalanan. Subhanallah ya. Jadi, kalau kita lihat, coba lihat para sahabat semua.
segar. Ya. Alangkah sayangnya ketika alam ini menjadi apa namanya, menjadi rusak karena tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Alhamdulillah tiba bertemu dengan Wadedi bersama Ustadz Ali. Wak, ini kalau jembatan ini Wak, tahun berapa Wak ya? Oh ini sebelum 45 ini. Sebelum 45 ini dibangun oleh Belanda, zaman Belanda. Zaman Belanda ya? Ya, sahabat, alhamdulillah kita sudah sampai di gerbang pertama yang kemarin kita waktu malam ya, karena memang keterbatasan karena memang kendala karena kendala cuaca waktu itu hujan. Ini di gerbang pertama yang kemarin kita bahas itu Eyang Galing Pangancingan atau yang dikenal dengan Eyang Saban. Nah, Wak, menurut Wak sendiri nih ya, tentang di gerbang pertama ini ya, untuk fenomena yang kita setiap ini kan pasti ada namanya yang setiap sesuatu yang dianggap sakral atau dikeramatkan pasti ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Betul. Menurut pandangan Wak gimana nih? Untuk penglihatan batinnya ya, tentunya nggak bisa dilihat dengan kasat mata. Memang di sini ada penunggu ular yang sangat gede seperti ular saca gitu, tapi gede ya. Itu dari kalangan jin yang menjaga di sini gitu. Juga di sini juga ada tadi ada sosok makhluk tinggi di hadapan kita. Nah sekarang ada di atas di sana tuh, di atas ada. Nah, tadi kan pakaiannya merah, hitam. Nah sekarang apa abu-abu ya. Itu Insya Allah pada baik lah ya. Itu pada baik semua, asalkan menyambut kita ya. Menyambut kita, asalkan kita baik-baik aja, tata krama sopan santun ya gitu. Juga kita enggak musyrik ya, enggak, jangan musyrik gitu ya. Ya pada intinya kita tidak meminta ke sana ya. Ya, itu mah keberadaan makhluk-makhluk itu ya itu masih alami apa sunatullah maksudnya. Iya, semua itu kan makhluk ada ya. Ya. Ada di dunia ini kan ada manusia, ada jin juga. Ya, siap. Ini Pak Ustadz Ali, sebelum kita meneruskan eksplorasi atau penelusuran, menurut kacamata atau pandangan secara agama gimana nih? Kalimat yang sungguh luar biasa. Luruskan niat, dan kedua ada nilai hablum minannasnya dengan alam.
Iya. buang sampah pada Iya, tempatnya. yang sampai dikotori ya. Nah, ini membuktikan bahwa hubungan vertikal kepada Allah dan vertikal kepada manusia, khalik dan makhluk termasuk alam sekitar ini wajib kita lestarikan. Niat yang baik menggali kenapa ini sesosok sesepuh kita itu banyak didatangi, banyak didoakan. Artinya dia baik selama hidupnya. Pertanyaannya, mampu tidak kita seperti mereka memberikan kebaikan kepada sesama? Insya Allah kebaikan ini. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya sahabat, alhamdulillah kita sudah sampai di gerbang kedua yaitu Ayang Jaga Satru, makam Ayang Jaga Satru. Ini kebetulan kelihatannya sedang direnovasi ya Pak. Iya. Karena memang beberapa waktu kemarin kan sempat juga ada apa namanya angin apa namanya ya itu alam lah, iklim cuaca. Jadi ada sedikit kerusakan, sekarang sedang diperbaiki. Boleh kita? Boleh. Boleh ya? Boleh. Kita lihat aja dulu ya. Karena mungkin tempatnya juga kita kurang tahu. Di landasannya. Mohon. Ngiringan doa we di dieu nya. Muhammad Rasulullah. Allahumma azil sama Allahumma ghfirlah. Waj'al fi qulubihim Kondisi bangunan belum selesai, mohon bantuannya, mohon doanya. Insya Allah apa namanya siapapun mungkin ingin menyisikan untuk bantuan, menyisikan rezeki, Insya Allah segera datang saja ke Bapak Kuncen, ke pihak pengurus, ke Bapak Utar. Insya Allah seberapapun mudah-mudahan menjadi nilai ibadah, karena memang makam keramatnya. Mungkin dalam perjalanan pembangunan aya hal-hal anu istilahnya mohon maaf gitu ya, aya nu ya ganjil atau tapi aneh gitu. Coba. Seperti itu alhamdulillah, soalnya kan pakai ini dulu, pakai kuncen dulu. Oh ya, kita berdoa dulu ya, kita ada itikaf. Nggak sembarangan soalnya. Iya benar. Soalnya kita kan di alam sama di tempat keramat juga gitu. Hati-hatian ya Pak ya. Hati-hatian. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan selamat semuanya ya. Ya ada pernah keanehan yang dilihat kok? Paling ya enggak sih, kan perizinannya matang gitu, enggak sembarang gitu. Abah Utar ya. Iya, bagus Ingin menyisihkan pembenahan terutama di tempat-tempat kita berdoa juga gitu, tempat ke tempat untuk anda juga gitu ya, untuk sahabat juga nanti ketika berkunjung di sini tempatnya lebih nyaman, lebih asri, lebih enak. Nah ini sekali lagi, insya Allah mudah-mudahan kita ikut berdoa semoga lekas selesai ya. Apalagi ini kan Kabuyutan ini udah masuk situs dinas pariwisata. Yes, dinas pariwisata. Apalagi mancanegara kan. Betul. Artinya ke pemerintah juga kita ngajak, yuk lah. Coba kalau ada para dewan juga coba disisik aspirasinya. Nah, gitu itu ya. Karena siapa lagi yang melestarikan kalau nggak kita semua. Kita dari jauh-jauh datang ke sini, apalagi mereka bapak-bapak ini
sudah lebih dulu barangkali melestarikan alam. Mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah. Amin. Beberapa yang kita tahu mitos atau memang fakta ya, tentang katanya suka ada bambu-bambu betuk apa ya? Saya Oh, kurang iya. mengerti ya. Jadi kan di sini katanya Betuk. gitu. Nah menurut gua sendiri untuk hal-hal seperti itu di sini ya, itu gimana? Sebenarnya memang ada di sini, banyaklah kalau kita kita lihat-lihat, tapi itu juga harus dilestarikan, bukannya untuk diambil, Nah, bukan. Itu untuk dilestarikan, itu kan keanehan, keajaiban alam ya. Jangan-jangan mengambil secara begitu Sembarangan. aja sembarangan, jangan gitu. Itu kan tanda-tanda itu ya Kebesaran. keagungannya Allah gitu di sini. Nggak boleh diambil. Mulai Ada dari di sini. dari hal-hal kecil dirampas, nanti hal gede juga bisa Iya, dirampas ya, betul. itu ya. Nggak Jadi nggak boleh. melestarikan alam gitu ya. Tidak boleh istilahnya dieksploitasi seenaknya gitu. Coba gak sahabat sini. Nah, tuh lihat, kalau kita lihat banyak sekali apa ini seperti ini. Nah, konon katanya kalau dulu banyak juga gitu ya. Jadi saya nggak begitu tahu sih Wak ya tentang bambu petuk itu seperti apa, atau mungkin cuman katanya sering yang dapat. Berarti itu masuknya pencurian atau apa ya Wak? Pencurian nggak boleh. Kan? Perusak alam Karena dari Bapak Utar sendiri saya sebagai juru kunci, iya kita juga akan kemarin pembuktian minta izin dulu. iya Ya. kan Ini di lesai di ke alamnya lagi gitu. ya. Nah sementara di sini kan tahu-tahu tidak ada. Nah, itu ya memang kita harus menjaga ya. Ini tanggung jawab kita bersama lah. Ini situs Karoma, situs sejarah juga gitu. Ya roh berdoa ya, mendoakan para beliau-beliau, para kesepuhan yang ada di sini. Tadi sudah dibahas oleh Ustadz Ali ya, bahwa keberadaan mereka dulu gitu selalu berdoa mungkin untuk anak cucu dan juga wilayah ini supaya baldatun thayyibatunnya. Sekarang kita hanya bisa bersyukur kepada Allah dengan mendoakan mereka juga ya, mendoakan mereka. Nah dari ini yang jaga satru ya, yang jaga satru. Mungkin bisa diterangkan Pak, siapakah yang jaga satru, dan juga mungkin konon katanya ada beberapa lagi makam di sini yang tidak Dia terungkap. tidak terungkap dan ya mungkin karena cirinya juga nggak ada gitu. Gimana Pak? Sebenarnya yang jaga satru itu Panglima Besar Prabu Siliwangi zaman dulu. Nah, Panglima Besar. Dia pengikutnya yang Prabu Siliwangi. Juga di sini yang jaga satru juga ada pendampingnya. Nah, di sana di antaranya Eyang Balung Tunggal. Keduanya Eyang Sorokjaya. Eyang Sorokjaya. Eyang Balung Tunggal itu yang nggak ada apanya, pusarnya ya. Oh, pusarnya. Itu nggak ada pusarnya. Sorok itu kan kalau bahasa Sunda, kalau bahasa kita laci ya. Laci ya. Nah, laci Sorokjaya dalam artinya jaya itu penuh isinya. Nah, sekarang yang Balung Tunggal bukan berarti nggak ada pusarnya aja. Beliau suka tirakat, berpuasa, istilahnya membersihkan hati beliau. Jadi doa-doanya tuh dikabulkan sama Allah untuk menjaga masyarakatnya. Ya, gitu. perjalanan perjuangan waktu itu ya. Ada lagi yang Sorokjaya, itu namanya Sorok tuh laci ya. Laci tempat uang, jaya yang artinya banyaknya uang. Beliau berkata, konon dulu beliau berkata, kalau kita ingin jaya, banyak lacinya, banyak uang, atau kantong kita banyak uang, kita harus banyak sedekah, banyak bersedekah gitu. Ya. Dengan ikhlas, insya Allah Allah akan memberikan yang Memberikan lebih jalan, gitu. ya. Itu yang Sorokjaya seperti itu. Seperti Sorokjaya itu ya saudara. Nah, Nah menurut ini sebenarnya sahabat Ustadz Ali juga bukan Paparan Didi sudah cukup jelas gitu ya. Sedikit barangkali ada pendekatan kalau bahasa santri, sorong itu adalah tempatnya adu sharing Pak. nah sorogan ya. Nah, sorogan. Jadi gimana santri kepada kiainya nyerol ilmu yang belum ada disorogan ke beliau, kalimatnya sungguh luar biasa. Tadi disampaikan siapa yang mau kebaikan ya tanam dulu kebaikan, sodako ya. Rasulullah sampai menyampaikan begini, la yanqusu malun bis sodaqah bal yazdad. Tidak akan berkurang
orang yang melaksanakan atau melakukan mendermakan belanjakan pada Allah dengan sedekah, tapi akan bertambah. Itu catatan. Yang kedua, di sisi lain saya melihat secara epistemologi doanya nih. Barangkali mohon maaf sahabat, barangkali ini hanya sekedar menambahkan pembendaharaan. Saya insya Allah barangkali dengan izin Allah melihat ada salah satu penggawa yang cukup luar biasa. Subhanallah. Ia ahli lah dalam, bukan hanya dalam segi kejayaan ilmunya, tapi ilmu agama yang mungkin kalau bahasa sekarang itu kalau santri mau pinter ya, mau bisa ilmu tertentu, termasuk ahli dulu ada istilah ilmu balago. Nah, tapi yang insya Allah nanti kita akan ungkap siapa gerangan sosok itu. Itu sungguh luar biasa. Yang mendampingi beliau ada sesosok yang bisa dijadikan satu maaf untuk berdoa lah bagi orang-orang yang ingin meneruskan kembali jejak keilmuannya gitu ya. Itu di samping itu, tapi insya Allah nanti kita akan ungkap. Itu ada satu sosok ya, sungguh luar biasa yang diberikan Allah kepada beliau. Makanya kalau yang seorang biayanya sudah jelas, itu kostumnya Nyunda. Nah, ini ada penggawanya yang nyantri lah. Nyantri kalau sahabat bisa lihat, ada yang seperti setelannya kalau turun sekarang Kian Santang. Seperti itulah. Nanti kita ungkap untuk selanjutnya. Nah, ada seperti itu. Nah, alhamdulillah ya, itu keterangan ternyata memang meskipun kelihatannya sederhana, tapi memang untuk hal-hal istilahnya fenomena alam dan juga itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala seperti itu ya. Bahwa di sini memang alhamdulillah sih sebenarnya asri ya, kelihatan asri. Alhamdulillah. Nah, itu dari keasrian inilah insyaallah kita masih bisa menjaga kelestarian alam, karena semua diutus ke dunia dengan tugasnya masing-masing, termasuk untuk alam juga mungkin ada penjaganya para malaikat. Insyaallah kita juga turut menjaga tentang alam ini. Mudah-mudahan saling alam memberi, kita juga menjaganya. Sahabat, kita saat ini sudah akan memasuki gerbang ketiga ya. Itu terkenal dengan julukan Eyang Kumis Berem. Penamaan ataupun aslinya beliau siapa, nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga dengan Pak Didi, siapakah beliau ataupun kiprahnya beliau dulu seperti apa. Sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu, secara riwayat atau sejarah gimana Pak di daerah sini Pak? Apakah ada yang lain itu Pak? Di sini ada yang lain ya, yang lain. Jadi kita adab-adaban kita masuk ke sana ke Eyang Kumis Berem. Di sini juga ada penjaga. Ya di situ, kira-kira di situ itu Eyang Kalang Sakti, yang dikasih tanda ini, Kalang Sakti ya. Jadi udah melewati ini, artinya udah melewati batas-batas, udah ke dalam itu Eyang Kalang Sakti. Juga kalau di betul-betul jadi setiap makam itu setiap kesepuhan itu punya kalau ajudan masing-masing ya, ajudan masing-masing, penjaga, pendamping gitu. Maksud di sini Kalang Sakti. Nah, di sana juga ada
Eyang Sanghyang Pelor di sana. Nanti kita lewati. Nah, kita masuk gimana sekarang etikanya? Ya, kita salam dulu. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sahabat, kita sedang di depan makam Eyang Kumis Berem ya. Makom Eyang Kumis Berem. Jadi ada makom, ada makam. Kalau makam memang itu kuburan ya Pak ya. Kuburan. Kalau Umum. makom Petilasan. petilasan. Jadi artinya bukan berarti di sini, tapi ini adalah dulu tempat beliau mensiarkan dan juga tempat beliau beribadah. Nah, sebelum itu ini kan sahabat bisa dilihat tuh sebentar. Ini kan ada situs Gua Hawu, situs Batu Hawu ya. Situs Batu Hawu yang menyerupai guha sebenarnya gitu. Jadi guha ini batu yang besar itu cuma ditopang dengan batu yang kecil saja. Nah ini ada mitos Pak, katanya bila gitu ya, bisa kalau bahasa Sunda tuh ngolongan, kalau bahasa Ngolongan. ada ngolongan istilahnya berjalan di bawah itu, katanya ada khasiat ataupun mungkin itu kan terlepas dari mitos ataupun fakta ya. Iya. Itu kita tetap hanya meminta kepada Allah, itu hanya sekedar fenomena alam sebenarnya. Nah, dari peristiwa sendiri seperti apa gitu Pak? Ini Batu Hawu ya, guha situs Batu Hawu. Seperti guha itu batu gede ya. Itu dulunya petilasan Eyang Kumis Berem untuk berzikir di situ, untuk mensucikan diri di situ. Iya, tempatnya itu. Itu Gua Hawu namanya. Gua Hawu. Dalam artian Hawu itu tempat pembakaran ya. Ya kalau Istilah Sunda. tungku Ya, pembakaran Hawu. Tentunya Hawu itu untuk membakar. Di sana juga dulu Eyang Kumis Berem dibakar atau membakar hawa-hawa nafsu, amarah, membakar istilahnya hati-hati yang kurang bagus gitu di sana. Nah sekarang justru dipakai orang-orang bisa masuk, boleh saja itu kembali ke diri kita keyakinan sendiri, pribadi. Karena katanya itu Gua Hawu di sini ada energi bagus. Ketika energi orang yang masuk ke situ, energinya yang jelek akan terbakarlah oleh energi yang baik gitu di situ. Yang pasti itu dulunya tempat tirakat beliau ya. Tempat tirakat, tempat salawat ya itu. Berzikirlah di situ. Kalau kita kan banyak mainnya daripada ibadahnya. Kalau dulu kan banyak ibadahnya. Nah ini Pak Ustadz Dali, ini, gimana nih ya menyikapi antara istilahnya tadi apakah adat budaya ataupun mungkin ada ritual, sampai ya kita juga mewanti-wanti jangan sampai istilahnya tergelincir bahwa berkeyakinan penuh ke sana. Gimana menurut pandangan? Baik sahabat JMO, tadi dengan paparan yang disampaikan, kita mungkin pendekatannya seperti ini. Perjalanan Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi, malah yang lebih sungguh luar biasa, langkah pertama dia itu sampai berkhalwat, berzikir di Gua Hira. Makanya muncul wahyu pertama surat Al-Alaq, Iqra. Ini perjalanan ini persis dengan peradaban selanjutnya yang tadi dipaparkan oleh Wadedi melalui perjalanan sepuh kita Eyang Kumis Berem. Kita teringat pada surat Al-Baqarah ayat 157, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Zikir dan bersyukur Eyang ini dijadikan media, karena sesungguhnya perut kosong, suasana dingin itu menambah kehusuan dalam beribadah, khususnya dalam kita mencari hidayah. Jadi mau gini, coba tadi ada yang disampaikan, ini kan ada salah satu aura. Percaya gak percaya sahabat, kita masuk kalau memang ada izin dari Allah, syariatnya seperti itu, bisa keluar lagi katanya. Wah bisa barangkali memberikan contoh. Nanti saya nyusul. Gak apa-apa, kita ikutan ya sahabat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirat Allah SWT. Salam. Baik, sahabat, kita akan mengikuti bagaimana dulu sesepuh badannya tinggi besar, kalau kita ya, makanya kita alhamdulillah kita akan coba Bismillahirrahmanirrahim. Apa namanya, mencoba juga ya. Ya kita hanya sekedar berharap mudah-mudahan apa namanya ada dampak baiknya gitu lah. Tapi tetap apapun itu sebenarnya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sekedar makhluk, hanya sekedar bisa menjalankan berikhtiar untuk apapun itu. Hak kewenangan adalah hak prerogatif Allah, hak ijabah adalah hak prerogatif Allah. Ini Capek Pak, sahabat capek. Perjalanan Capek sana kan perjalanan, dari Mas Udin capek. ini kita sambil santai aja karena memang namanya apa sahabat ini tempatnya Wah Dedi sama Pak Ustadz lagi di sana. Kita apa namanya ya mungkin beliau sedang apa ada sesuatu yang mungkin Deteksi ya? pendeteksian. Kita ke sana aja. Di sini adalah makom yang Kumis Berem, yang konon katanya salah satu petinggi negara juga pada zaman itu kita tidak sebutkan, cuman ada berita gitu, ada apa namanya konon antara benar dan tidaknya ya gitu, terserah kembali lagi ya. Pernah juga istilahnya bertirakat di sini gitu ya, Insya Allah kita akan bertanya juga, mungkin ada informasi ke Wadedi ataupun ke Pak Ustadz Ali tentang kebenaran berita itu. Ya siapapun mereka tentunya hanya sekedar berdoa ya. Dan juga mungkin bukan waktu itu juga, dari sekarang ini juga katanya ya para pesohor ya, bukan dari kalangan kepemerintahan aja, mungkin ya namanya juga orang tersohor ya. Pernah juga katanya Wak, ini Wak, udah beres Wak? Udah beres. Ya ada katanya dari kalangan para petinggi yang pernah juga bertirakat di sini, bahkan ya untuk apa pesohor sekarang juga mungkin pernah juga saya juga mendengar katanya ada. Ya kita nggak jadi masalah ya, itu kan mereka juga istilahnya berdoa. Itu antara benar dan tidaknya Pak, pernah mendengar juga nggak? Justru saya juga dengar, tapi hanya dengar ya, kebenarannya nggak tahu ya. Nah, dengar emang ada petinggi dulu itu petinggi negara katanya suka berdoa di sini. Mungkin ya zaman penjajahan, nggak tahu ya, zaman penjajahan. Di sini untuk berzikir di sini katanya gitu ya, karena memang apa namanya dalam hal mengusir ya, kalau kita berpikir secara logika mengusir senjata berat dengan bambu runcing ya, iya. Kalau tanpa doa ya iya. Gitu. Tapi memang kemarin kita terlewatkan tidak bertanya langsung ke juru kunci ya gitu ya, tentang ya kan apa namanya sejarah siapapun yang datang ke sini kan gitu ya, ada catatan. Gimana Pak, kita menelusuri atau sekedar memperlihatkan ke pemirsa? Iya, pemirsa. Ini sekali lagi ini makom ya, hanya sekedar petilasan. Tapi Wak, ada informasi mungkin makam yang aslinya ada di sana, ini petilasan atau makam yang asli di Ciberem Sadu di sana. Jadi udah kelewatan tadi. Nah, ini juga pemirsa di sini juga kan tadi ada 2 penggawa, di antaranya yang Kalang Sakti. Nah, di lokasi ini juga ada yang Samyang Pelor, itu juga penggawa atau pengawalnya yang Kumis Berem di sini. Kira-kira tempatnya di sini yang Samyang Pelor. Itu ya, bisa ke atas.
الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السلام رحمة وغيب ولا إن اتحاد الكلام لو ابتغاء مرضات الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah. Sahabat, saya lihat ya, tetap apapun itu kita berbanyak Banyak zikir, zikir, berbanyak zikir, berbanyak apa namanya istilahnya mengingat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, ya bahwa di setiap tempat yang tadi dibahas tentu mengandung apa namanya ada setiap manusia ada kekurangan, ada kelebihan. Setiap tempat pun seperti itu karena Allah menciptakan apa namanya setiap tempat itu untuk kita tafakuri. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada satupun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bermanfaat, sampai apa namanya nyamuk juga ada bermanfaat. Nah ini kalau kita lihat, nah ini ya, Wak, yang dinamakan petilasan itu di sebelah mana? Di sini apa di mana, Wak? Sebar petilasannya yang aslinya dulu di situ ada pohon besar, di batangnya tuh ada lubang gede, orang juga bisa masuk. Nah itu petilasan aslinya di sana karena udah ratusan tahun itu pohon tumbang. Tumbang. Pohon besar itu pohonnya pohon apa? Pohon beringin lah. Pohon beringin. Gede itu lubangnya. Itu tahun berapa, Wak? 2000 ke sini. 2000 ke sini. Ya, tumbangnya. Kebetulan saya juga malamnya di sini. Ngapuk apa memang tua atau bencana alam? Itu udah tua. Udah ratusan tahun. Kebetulan saya juga ada di sini. Waktu insiden itu ya. Itulah sahabat, insya Allah ya kita sudah berarti sudah tidak ada apa namanya penasaranan lagi ya untuk sahabat-sahabat sekalian. Silakan berkunjung sekali lagi apa namanya dengan amanat para kesepuhan, para pengurus ini situs ini, jaga untuk selalu menjaga niat, meluruskan hati. Kita hanya sekedar tadabur hanya sekedar berkunjung, petilasan dulu, dan yang paling penting adalah jaga kebersihan, jaga kelestarian alam. Karena kalau sudah ada sampah, nggak usah dari ya. Sahabat, kita diteruskan. Ini di sini ada namanya, ada apa namanya situs pemandian. Situs Gobang. pemandian. Lewi Gobang itu kalau dalam bahasa kita itu lembah. Dalam bahasa Indonesia itu lembah Gobang. Kita sempat ngobrol sama Bapak Kuncin waktu itu bahwa yang disebut Gobang itu kan artinya pedang. Udah panjang. Nah, kalian tidak usah melihat atau mencari pedangnya tersebut, gobangnya tersebut ya. Yang paling penting kita berada di sana itu adalah namanya ya yang sudah pasti kalau namanya gobang, kalau namanya pedang tajam. Tajam dalam hal apa? Ya orang-orang tua dulu berdoa di sana sehingga mungkin doanya apa namanya Cepat. meliputi gitu ya, meliputi membawa dampak baik di daerah Lewi atau daerah lembah itu. Dan di sana ada apa ya namanya sungai aliran air yang konon katanya di sana juga tempat mandinya para kesepuhan dulu gitu ya, dan dipakai juga untuk masyarakat waktu itu. Karena untuk bulan-bulan apa namanya ya, karena alhamdulillah sekarang ini kita bisa leluasa. Kalau bulan-bulan yang lain ini penuh pengunjung ya, dari yang kemarin disebutkan sama Bapak Utar, ada yang dari luar negara juga ya gitu. Insya Allah kita akan segera berkunjung ke Lewi Gobang. Sekali lagi, Lewi itu adalah lembah, Gobang itu adalah pedang ya. Jadi Lewi Gobang itu lembah pedang, lembah apa yang dilandi, apa yang dialiaskan gitu ya. Di sana juga ada situs pemandian atau apa namanya sungai ya. Sahabat, Jangan lupa sahabat subscribe, like, and comment. share. Bagikan.
sahabat, kita sekarang berada di pintu pemandian, situs pemandian Lewi Gobang ya. Di sana ada sungai yang konon dulu katanya tempat mandinya ya, Panjipuhan. Nah, Panjipuhan di sana ada walungan, atau kalau kata orang Sunda walungan, kita sungai ya, tempat Panjipuhan itu disipu ya dibersihkan, di pembersihan ya, Panjipuhan. Ini gimana, Pak? Tempatnya di sini? Langsung aja. Sekalian langsung di sana. Ya, biar kita lihat-lihat di bawah. Iya. Ya. Ini cukup lumayan, sahabat. Jalannya sangat terjal nih. Di situs Lewi Gobang. Ini adalah tadi menurut gua yaitu adalah tempat penyipuhan dulunya, penyipuhan. Kita lihat lumayan airnya juga cukup lumayan airnya lumayan deras juga ya gitu. Jadi mungkin tidak memungkinkan lah kita untuk mandi. Insyaallah. Pak, dulu ada cerita-cerita apa aja, Pak? Di mana, Pak? Dulu sepengalaman saya di sini ketika banjirnya banjir bandang lah. Keajaibannya di sini musola ini sekarang udah gede. Waktu dulu musolanya kecil, nggak terbawa arus. Kenapa? Tiba-tiba si batu yang besar itu bertumpukan dengan sendirinya, jadi menghalangi musola ini. Rapi sekali, seperti sama manusia gitu ya. Padahal itu batu istilahnya terbang sendiri. Itu persis maghrib kejadiannya. Persis saya ada di belakang situ, di atas. Kedengaran gluk. Ternyata batu yang numpukin sendiri ya gitu. Ada batu-batu gede ya? Batu gede. Inilah ya sahabat, keasrian alam ketika kita bisa jaga ya, indah. Mudah-mudahan ini akan bertahan, kita bisa sama-sama menjaga keasrian alam, tidak dirusak ya dengan ambisi yang tidak bertanggung jawab ya. Sahabat, mungkin ini karena kita belum melaksanakan sholat duhur, kita sholat dulu. Nanti setelah ini sholat asar ya, kita sholat dulu. Nanti setelah ini kita lanjutkan perjalanan. Ya, cuman sedikit saja mengulas kenapa batu-batu ini besar, ada yang kecil, ada yang besar. Dalam salah satu tafsir dijelaskan ada sifat al-haya. Al-haya min al-haya. Artinya ada yang hidup, ada yang menghidupkan. Jangan sampai orang menyangka manusia itu ini tidak hidup, ada yang menghidupkan. Makanya dari kecil besar, Makanya tetap kita harus betul-betul melestarikan sekaligus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Pencipta, bukan hanya menghidupkan wujudnya kita manusia, tapi makhluk-makhluk yang dikatakan padat, padahal itu hidup. Makanya ada langit bertasbih, ada bumi bertasbih. Itulah keyakinan kita. Jadi lestarikanlah alam. Mereka juga ada hak untuk hidup.
اللهم اغفر السماء قرنا وقرآن الوالدين اللهم اغفر اللهم ارحمهم وآتهم لهم بنعمة اللهم اجعلنا هذا أسألك التقى والعفو والغنى نسألك السعادة والنعمة والبركة في كل حال اللهم أنت السلام إلى جميع البرية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الله على سيدنا محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya singkat, silakan. Makam yang Mangkubumi. Ini makam yang Sang Adipati Kertamana, yang alhamdulillah barusan kita sudah berdoa. Yang ini yang tadi disebutkan itu yang Mangkubumi, adalah sahabat dekat juga dengan Sang Adipati Kertamana, sahabat dekat. Makanya tadi kita sudah bahas, jadi setiap kesepuhan selalu ada berdampingan dengan sahabatnya, gitu. Termasuk yang Mangkubumi ini adalah sahabat dekat dari yang Sang Adipati Kertamana. Berdoa dulu. Alhamdulillah sahabat sekalian, kita tadi telah berdoa di makam kesepuhan yaitu yang Sang Adipati Kertamana, yang mana alhamdulillah kita telah melihat juga makam beliau berdampingan juga dengan makam sahabatnya yaitu yang Mangkubumi ya. Sahabat, kalau kita lihat sebenarnya dulu kan sebelum ini sebelum masih alami ya, Bah ya. Wah, sebelum kita pakai apa namanya itu? Ada gubuknya lah, ada tempat berdoa. Dulu sebelum ada itu kan kita bisa langsung memandang. Nah, ketika kita memandang ke atap-atap itu, sebelum ada pakai atap ini si rumpun bambu itu membentuk sebuah apa namanya? Kubah, kayak kubah masjid gitu, yang dari arah selatan, utara, barat semuanya menutupi gitu. Namun mungkin tadi kan kita tidak bisa melihat karena memang sudah ada atap gubuk ini gitu. Dulu kalau memang apa namanya sebelum ada atapnya itu ya adem dan asri itu karena alamiah, apapun itu di sini alamiah. Jadi setiap tempat itu ada ketenangan tersendiri gitu. Ada ketenangan tersendiri. Baik itu kan tadi di yang Kumis Berem, ada Gua Hawu, ada situs-situs tersendiri. Nah di sini suatu keanehan yaitu rumpun bambu yang membentuk sebuah kubah masjid. Ya. Tapi ya untuk sekarang kan sudah mungkin sedikit-sedikit juga Pak, sudah ditebang ya Pak ya? Ditebang. Kalau dulu memang membentuk sekali ya. Nanti kita mencoba membuat apa yang ada di situs Muara ya.
bisa ah. Pemirsa, saya rada mecingan pemirsa. Saya rada mecingan pemirsa. Kenapa disebut muara? Karena di sini ada pertemuan dua sungai yang menjadi satu, yang kalau dalam istilah orang-orang tanah Sunda disebut yaitu Cai Mulang ya. Cai Mulang nanti di sana, ini dari sini dari arah Cisondari kalau nggak salah ya, dari ke arah Tanah Bugada, nanti pertemuannya ini di tengah-tengah. Alhamdulillah ini mungkin karena seiring musim penghujan, airnya juga cukup melimpah ya, cukup deras juga gitu. Tadinya kita ingin apa namanya ya sekedar mandi-mandi lah di sana. Kalau memang memungkinkan, kalau tidak memungkinkan ya mungkin kita hanya sekedar melihat saja. Yuk. Nah, mana. Ada siapa? Apa ada Pak? Sambil dibantos. Nah, sambil dibantos. Nah. Yuk. Nah. Apa ada Pak? Apa? Salah. Ah, teman. Tadi ada. Iya, Pak. Disebut muara karena ini adalah merupakan satu pertemuan dua sungai yang dari arah sana dari arah Ciwidey. Nah di sana ada Cisondari. Jadi satu. Nah ini disebut muara itu sebelah sini. Ini adalah titik pertemuan dua sungai yang kalau kata orang Sunda bilang itu adalah Cai Mulang. Cai Mulang. Nah, adapun menurut mitos dan juga konon katanya gitu, ada mitos, ada konon katanya ya tentang Cai Mulang. Nanti kita bertanya lah ya, kita ngobrol-ngobrol dengan para praktisi, para apa namanya spiritualis, baik Usadali ataupun Wadidi. Seperti apa sih Cai Mulang itu? Ada apa namanya fenomena apa? Mungkin di sisi lain secara alamiah juga mungkin ada khasiat apa, gitu ya, terkandung di dalamnya. Baiklah sahabat, kita ke sana tuh Wadid. Awak. Ustaz. Ini kan ya pertemuan dua sungai ya, mengarah dari arah Ciwidey, dari ya. Ini konon katanya, kan kita disebut sama orang Sunda ini Cai Mulang ya, Cai Mulang. Nah ini sebelumnya juga ada fenomena apa gitu. Terus menguak lebih dalam tentang mitos tersebut, seperti apa pandangan luar? Pertama kita tunjukkan dulu ini sungai dua paduan sungai ya.
Yang itu dari Cisonari, ya aliran dari Cisonari kedua ya. Nah yang ini dari Ciwidey. Nah di sini juga sebenarnya petilasan. Petilasan yaitu yang namanya Eyang Yugo di sini. Petilasan Eyang Yugo di sini. Kurang lebih diantar di sini. Ini dulu larangan, tidak boleh sama sekali ada orang ke sini. Karena ini bukan gerbang yang aslinya di sana. Karena kita airnya gede, banjir, jadi nggak bisa lewat sana. Jadi kita menerobos tadi Pak ya? Kita menerobos. Oh, Kita menerobos. Nah, sedangkan di sini juga ada penjaga di sini, penjaga ya jin lah. Kebetulan kita sekarang kebetulan nggak kelihatan ya, biasanya juga suka ada kodok yang gede, kodok hijau tapi gede apa ya, bakul lah gitu. Biasanya suka di sana di batu yang sana biasa. Suka di batu yang sana. Ya, berdiam diri. Walaupun banyak orang yang melihat, dia nggak kemana-mana. Biasanya kebetulan sekarang nggak ada. Yang kita sebut cai mulang ya, cai mulang, istilah Sunda cai mulang ya itu pertemuan dua aliran, dua kali itu ya, itu yang namanya cai mulang. nah ini Pak Sadali, ini beredar juga mitos di masyarakat bahwa cai mulang itu ada namanya kelebihan tentang cai mulang, dan juga suka namanya dipakai pengobatan. Nah mungkin bisa digali secara secara kacamata agama, dan juga mungkin ada mineral apa ya semacam seperti itulah. Mungkin ada sedikit tanggapan Pak Sadali. Baik, sahabat info, kita menarik gitu ya sampai di tempat yang mungkin kalau tadi yang Dewi dikatakan luar biasa, karena di kota Bandung ini yang dinamakan muara yang murni itu tidak ada selain ini kayaknya ya, dua aliran sungai bertemu gitu ya. Nah itu dalam mohon maaf, dalam ilmu hikmah itu suka dipakai Pak, karena energi air yang murni dari alam itu untuk mengembalikan lagi ke dunianya itu suka dipakai dalam dunia hijab itu, dalam pakai pengobatan. Langsung luar biasa, alam yang kita cintai, yang mungkin kita perlu syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Wadedi, ini ada para penunggunya luar biasa. Kita melihat aja fenomena alam, nilai syukur, bertafakur, lahiriah, batiniah, kita akan gali dengan ilmu hikmah. Terima kasih. Ya sahabat, sekali lagi insya Allah nanti rencananya kita akan ada ya sambil kita refreshing juga, kita ingin membersihkan keringat juga, membersihkan diri. Pengen sih sebenarnya gitu, cuman melihat debit airnya juga cukup lumayan. Kita diperhitungkan dengan keselamatan juga ya, Dan mohon maaf, ini mungkin sepertinya suara kami juga kurang kurang terdengar jelas karena memang suara airnya juga ya gitu ya. Mohon maaf atas kekurangan, mungkin kekurangan dari teknis kami ataupun dari peralatan kami ya. Sekali lagi mohon maaf apabila suaranya memang kurang jelas terdengar.
mudah-mudahan airnya bermanfaat, keduanya ada sesuatu yang bisa digali. Itu sepakat. Ini airnya keras, tadinya kita rencananya langsung di sana, karena ada di sini sama petapakan ya, tadi sama Wade ini dikatakan ada petapakan, jadi di petapakan kita mengambilnya ya. Mungkin alhamdulillah karena ini besar kok, ini airnya cukup besar, kita melawan arus utara ini arus besar. Ini arah air mana Wade ini? Nah, Sanari. Kita sedikit mendalami energi di Cai Sanari ini cukup luar biasa, karena terkontaminasi bisa dijadikan satu alat media untuk pengobatan barangkali seperti itu. Kita akan buktikan, mudah-mudahan Allah meridhoi, dan ini sesuatu yang mungkin kalau ada syukur, tidak ada juga airnya akan dimanfaatkan. Minimal seger badan, Ustaz. Minimal seger. Seger aja. Sebanyak-banyaknya, gue subscribe.